Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kali ini saya seneng banget nih. Kenapa mas? Hari ini kita akan membicarakan sebuah hal yang udah lama banget sebenarnya pengen saya bagikan kepada kamu sebagai sahabat baik saya. Iya, kita akan berbicara mengenai sebuah episode kedua dari video fenomenal yang dulu banget pernah saya buat dan dicintai banyak orang. Seperti judul video ini, yaitu Pola Pikir Si Beruntung bagian kedua, saya ingin mengajarkan kepada kamu bagaimana cara yang paling benar jadi si beruntung, terutama kalau kita bicara soal uang. Ada bahan praktek di video ini, tapi seperti biasa ya, kita bicarain dulu teorinya, supaya kamu paham apa yang saya maksud dan bisa dibuktikan. Ini menarik. Yuk! Nah, bicara soal beruntung, saya pengen dong sekarang sambil kamu nonton video saya ini, coba ceritakan di komentar deh. Pernah nggak sih kamu entah kenapa lagi ngapain tiba-tiba dapet duit dan merasa diri sebagai seseorang yang beruntung? Kapan terakhir kali dan bagaimana cerita kamu sewaktu kamu secara tidak sengaja atau tiba-tiba menerima duit tanpa diduga-duga? Ada nggak ceritanya? Coba ceritain di komentar sambil kamu terus mendengarkan cerita saya. Nah, sekarang sambil kamu nulis, saya juga ingin bercerita kepada kamu ya. Jadi dulu, ketika saya masih susah dulu, saya ini adalah orang yang bisa jadi punya keyakinan sama seperti kamu atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Kita selalu merasa ya, bahwa uang itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Kita juga selalu ngerasa bahwa uang itu bukan sumber kebahagiaan. Tapi coba deh, sekarang saya ingin nanya kepada kamu. Kalau ada orang yang berkata uang bukan sumber kebahagiaan, jawab jujur kepada saya. Kamu setuju atau tidak? Ayo, setuju nggak? Kalau jawaban kamu ragu, berarti diri kamu persis sama seperti saya di masa lalu yang merasa emang bener sih mas, uang itu bukan sumber kebahagiaan ya, saya setuju, tapi kan semua butuh uang mas. Ups, gitu ya. Ini dia nih menariknya. Jadi gini teman-teman, saya ingin menjelaskan kepada kamu, di sekitar kita ada 3 golongan orang. Saya ulangi, di sekitar kamu nih, iya, di sekitar kita ada 3 jenis golongan orang yang memiliki keyakinan tentang uang. Nih saya jelasin dulu secara cepat supaya kamu jelas. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang mohon maaf, dia munafik. Dia mengatakan bahwa uang itu memang bukan sumber kebahagiaan. Tapi begitu dikasih kemiskinan, dia teriak-teriak. Betul. Kemarin waktu bulan puasa, saya seru banget deh teman-teman. Saya nonton sebuah ceramah dari Ustadz kesukaan saya, namanya Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau memberikan ceramah yang bagus banget, kemudian ada orang yang berkata kepada beliau, Pak Ustadz, kok Pak Ustadz nih ngajarin orang untuk kaya terus sih? Kenapa sih kok bicarainnya ceramahnya tentang kekayaan terus? Lalu Pak Ustadz berkata dengan sederhana, lah, emang kenapa kalau saya berbicara tentang kekayaan? Nanti dikasih kemiskinan, ente teriak-teriak. Dari situ saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena emang bener ya, kita itu suka berkata yang aneh-aneh soal uang, seolah-olah kita nggak butuh uang. Betul nggak? Tapi ujung-ujungnya kita juga butuh duit. Setuju? Iya kan? Nah, orang-orang yang masuk golongan pertama yang saya bilang munafik ini, maaf, ini justru paling banyak. Mereka merasa bukan uang yang mereka cari, mereka merasa uang itu bukan sumber kebahagiaan, tapi kalau dikasih kemiskinan, mereka teriak-teriak. Lah, jadi gimana? Butuh uang atau enggak nih? Iya kan? Nah, sekarang coba deh jujur.
Kamu pernah nggak masuk ke dalam golongan ini? Atau maaf ya, jangan-jangan saat ini pas banget nonton video ini, diri kamu adalah tersangkanya dan ngerasa ketampar banget. Nggak apa-apa. Kalau diri kamu ketampar, saya pun dulu juga pernah loh teman-teman masuk ke dalam golongan orang yang termasuk munafik dalam soal uang ini. Nah, ini menarik nih. Golongan yang pertama tadi adalah golongan orang yang munafik soal uang. Golongan yang kedua adalah orang yang tidak tahu soal uang. Ciri khas dari golongan nomor 2 ini adalah, maaf ya, ketika gajian dia banyak uang. Tapi ketika tengah-tengah bulan, entah kenapa duitnya nguap aja gitu. Sehingga di akhir bulan dia seolah-olah jadi orang paling miskin di dunia. Bahasa gampangnya, orang golongan nomor 2 ini adalah orang yang belum ada pengetahuan dengan baik mengenai uang. Uangnya cepat datang, tapi cepat nguap. Biasanya orang-orang seperti ini ciri khasnya ketika awal bulan dia kaya raya tuh. Di tengah-tengah mulai megap-megap, di akhir bulan dia mendadak jadi orang paling miskin. Padahal tadinya di awal bulan, kaya banget. Coba, secara jujur, apakah kamu termasuk golongan nomor 2? Yaitu golongan orang-orang yang belum ada ilmu mengenai uang. Sehingga uang kok kayaknya gampang banget nguap gitu loh. Apakah ini kamu? Tulis di komentar. Nah, sekarang kita masuk golongan nomor 3 nih. Dengerin baik-baik. Golongan pertama tadi adalah golongan yang munafik soal uang. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang belum ada ilmu tentang uang. Nah, golongan ketiga nih. Golongan ketiga ini insya Allah seizin Tuhan adalah kamu dan juga saya ya. Orang-orang yang sudah sadar bahwa kita tuh ternyata butuh uang loh. Bahwa kita tuh ternyata harusnya bersahabat dengan uang. Bukan malah memusuhi uang. Betul nggak? Mas, kenapa nih? Saya sebenarnya mau protes, Mas. Kenapa protes? Saya itu sebenarnya gimana ya, Mas ya? Saya ngelihat orang-orang di sekitar saya, Mas. Kenapa? Orang-orang di sekitar saya itu mendadak jadi jahat ketika dia kaya, Mas. Contohnya teman saya nih, Mas. Dia dulu orangnya baik banget. Tapi begitu dia jadi orang kaya sekarang, Mas, waduh, sombong banget, Mas. Masya Allah dia sombongnya. Ketemu saya di jalan gak mau nyapa dia, Mas. Sombong bener. Terus kenapa? Ya gara-gara uang Mas jadi gitu. Betul nggak? Sekarang saya minta tolong dong. Ya. Sekarang saya minta tolong sama kamu. Tolong cari bukti bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Tolong berikan saya bukti. Mana buktinya? Kalau kamu mencari bukti, sama seperti teman saya tadi, mencari orang-orang jahat yang mendadak jahat gara-gara dia kaya, itu bukan bukti yang tepat. Kenapa? Karena bukan uangnya yang jahat, tapi orangnya. Ini loh yang jadi masalah kita kan? Kenapa sih kita sering menyalahkan uang, padahal orang-orangnya itu loh yang jahat, yang pakai uang, bukan uangnya. Kalau ada orang pelit ketika dia kaya, bukan salah uangnya kan? Kenapa kita nyalahin uang? Salahin orangnya dong. Emang kita nggak pernah lihat orang-orang yang begitu kaya jadi lebih dermawan? Banyak. Betul nggak? Kalau kita punya teman mendadak sombong ketika dia kaya, jangan salahin uangnya, salahin temenmu. Sama seperti agama nih. Agama sama uang tuh nasibnya sama. Mereka sama-sama jadi kambing hitam, padahal mereka nggak salah apa-apa. Semua agama itu ngajarin kebaikan kok. Kalau ada orang yang nampak beragama tapi kelakuannya jelek, ya salah orangnya yang bawa agamanya, bukan salah agamanya. Setuju nggak? Nah sekarang, kalau begitu, sampai menit ini kita udah sama-sama setuju nih. Bahwa uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Betul? Sekarang, karena kamu adalah sahabat pagar kehidupan yang saya cintai, saya cuman punya pesan satu kepada kamu dan ini penting banget dan wajib kamu lakukan. Apa Mas? Diri kamu harus berjanji kepada saya untuk menjadi orang kaya. Titik. Orang semua harus kaya. Saya ulangi. Orang semua harus kaya. Gak usah munafik, semua orang butuh duit. Gak usah pura-pura gak butuh uang. Setiap orang butuh uang. Mas,
Saya mau protes, kenapa? Tapi kan bener mas, uang itu bukan sumber kebahagiaan. Ntar kalau kita ngejar-ngejar duit nih mas, berarti kita menuhankan duit dong mas. Kan Tuhan kita bukan duit. Nah ini dia nih. Kalau kita menuhankan duit memang salah loh, nggak boleh. Tapi bukan berarti kita harus menjadikan uang seperti sampah. Uang itu budak kita, teman kita. Kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi budak. Uang kita yang kita pakai, bukan kita dipakai uang. Jadi maksud saya, jangan hanya kita pernah dikecewakan orang-orang yang banyak uang, terus kita marah, iri, dengki, lalu kita benci uang. Hei, kamu butuh duit nggak? Butuh duit nggak coba? Kalau sekarang saya kasih kamu 100 miliar, mau diambil nggak? Mau diambil nggak coba? Mau. Mau, itu udah senyum-senyum sendiri, mau. Berarti kita butuh duit dong. Iya kan? Kenapa sih kok kita munafik? Gini teman-teman. Sekarang pakai pola pikir baru. Taruh di otak kita. Saya harus jadi orang kaya agar saya bisa semakin banyak menolong orang. Katakan. Saya harus menjadi orang kaya agar saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayang. Katakan. Saya harus menjadi orang kaya supaya saya bisa banyak membuat rumah ibadah. Saya harus menjadi orang kaya supaya saya bisa memberikan air bersih bagi orang-orang yang susah air. Saya harus jadi orang kaya agar saya tidak merepotkan orang lain. Pakai pola pikir itu. Dan satu hal yang saya ingin kamu garis bawahi. Jangan pernah mengejar uang, tapi pancinglah uang ke dalam hidup kamu. Nah, sekarang saya punya sebuah ritual sederhana. Saya pengen kamu nyumpahin dirimu sendiri supaya jadi orang kaya. Mau nggak nih? Mau nggak? Nah, mau ya. Kalau udah senyum-senyum sendiri gitu mau nih ya. Caranya gimana mas? Sekarang, kalau memang bisa, coba cari cermin. Nah, kalau kamu mendadak dengerin saya sambil ngaca nih, sambil dandan, nah itu keberuntungan tuh, ya. Ya, ketahuan lagi dandan nih kayaknya nih. Kalau kamu nggak lagi dandan atau kamu laki-laki gitu ya, lagi enak-enak dengerin saya, coba sekarang cari cermin. Ini penting, saya ajarin dulu. Sudah? Sekarang coba kamu lihat wajahmu di cermin baik-baik. Lihat. Nah, gimana lihat wajah kamu ya? Mantap ya? Asik, mantap tuh wajah kamu tuh. Sekarang saya minta tolong, coba kamu ikuti kalimat saya dengan suara lantang yang terdengar telingamu sendiri. Jadi saya akan mengatakan sebuah kalimat, kamu katakan sama persis sampai terdengar telingamu sendiri. Siap ya? Oke. Sekarang sambil melihat dirimu di cermin, lihat matamu yang ada di cermin, lihat. Kemudian sekarang saya minta tolong kamu katakan kalimat seperti ini dengan suara yang keras. Oke? Ikuti. Orang kaya lu, ngapain di sini? Ayo katakan. Loh, ini penting, ini nyumpahin diri sendiri loh. Bener, saya ajarin ya. Saya ulangi lagi nih kalimatnya. Kalau bisa sambil kamu tunjuk diri kamu yang di cermin. Jadi ngomong ini sambil kamu tunjuk diri kamu yang di cermin ya. Ini namanya nyumpahin diri sendiri, oke? Siap? Oke, ulangi ya. Orang kaya lu, ngapain di sini? Orang kaya. Wih, ada orang kaya di situ. Kaya raya banget sih. Orang kaya lu, ngapain di sini? Kaya banget. Nah, sekarang kalau kamu senyum-senyum sendiri, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Karena apa yang saya ajarin ini unik, tapi kamu ngerasa bahwa ini bener kan? Sekarang ayo dong teman-teman. Mulai detik ini, tolong sumpahin dirimu sendiri. Jangan nyumpahin orang mulu. Halo? Iya bener, nyumpahin dirimu sendiri. Setiap hari di cermin, kamu katakan begini, ada orang kaya di cermin. Kamu tuh kaya raya banget sih. Ngapain di sini? Kamu orang kaya, kamu sudah kaya, kamu luar biasa kaya. Katakan begitu di cermin. Kemudian kamu katakan, amin. Contoh ya. Orang kaya lu, ngapain di sini? Amin. Wah, kacau nih, ada orang kaya di sini. Gila, saya semakin kaya raya loh. Amin. Sumpahin diri sendiri setiap hari seperti itu, setiap pagi seperti itu. Lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu.
Karena apa? Ketika kita nyumpahin diri sendiri, mindset kita, pola pikir kita berubah loh. Yang tadinya pola pikir kita jijik sama uang, takut sama uang, jadi cinta sama uang, tapi dengan cinta yang benar. Sekarang pertanyaannya, kamu mau nggak mencintai uang dengan cara yang benar? Mau nggak? Mau nggak? Kalau mau, lakukan ini. Dan ingat pesan saya, semakin kita kaya, semakin banyak berkah yang bisa kita berikan pada orang lain. Titik. Ya. Nggak usah kita banyak tanya, kita semua butuh uang, cintai uang dengan cara yang benar. Itu loh, pola pikir si beruntung yang paling benar. Sekarang kamu paham kan? Lakukan ya. Kalau kamu suka banget video ini, klik jempol ke atasnya dan bagikan video ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya agar mereka tahu pagar kehidupan dan video-video yang kamu tonton ini ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.